Hai Sobat Pembelajar, ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Administrasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana memproses surat keluar pada aplikasi Electronic Record Information System for Education atau ERIS. Untuk lebih jelasnya, yuk kita belajar bersama-sama. Oke, aplikasi ERIS merupakan aplikasi yang dikembangkan khusus untuk pembelajaran kearsipan elektronik. Nah, di aplikasi ERIS ini ada 4 user. Yang pertama adalah user pimpinan, yang kedua adalah user sekretaris, yang ketiga adalah user pengolah atau unit pengolah, yang terakhir adalah user arsiparis. Nah, masing-masing user ini mempunyai peran masing-masing dalam pengelolaan surat keluar. Proses pengelolaan surat keluar merupakan salah satu proses yang lumrah pada sebuah organisasi. Hal yang pertama, kita buka browser, kemudian kita klik erise.id, kemudian enter. Login menggunakan username yang telah saudara miliki dan password. Untuk proses pengelolaan surat keluar akan dimulai oleh seorang pimpinan, di mana pimpinan akan membuat konsep surat yang kemudian dapat dibaca dan ditindaklanjuti oleh dua user, yaitu user sekretaris atau user pengolah unit pengolah. Kedua user ini fungsinya sama dan prosesnya sama. Untuk memproses surat masuk, pertama kali kita akan menulis konsep surat yang bisa kita akses pada menu master data. Nah, di master data ada dua submenu, yaitu submenu konsep surat dan tanda tangan. Nah, di konsep surat ini sifatnya seperti memo, jadi kita memberikan memo atau notis ke sekretaris maupun ke unit pengolah yang kita minta untuk membuatkan sebuah surat. Surat bisa untuk surat internal atau surat untuk eksternal. Sedangkan tanda tangan di sini merupakan halaman untuk menginput tanda tangan digital kita. Sehingga pada saat kita membuat surat, tidak perlu lagi meminta tanda tangan fisik. Ini akan sangat efisien untuk menghindari seorang sekretaris atau unit pengolah yang mencari kita untuk meminta tanda tangan fisik, dan sedangkan kita mungkin pada saat itu tidak ada di kantor. Nah, untuk membuat konsep surat, kita klik pada menu konsep, akan muncul tampilan menu konsep surat atau master data konsep, di mana kita bisa menambahkan menggunakan tombol add konsep. Nah, di tampilan halaman konsep ini tampilannya sangat sederhana sekali, di mana hanya ada nomor urut dan konsep atau pesan yang kita inginkan. Nah, kemudian ada tombol plus di mana untuk melihat status dari konsep surat ini. Nah, kalau apabila statusnya create berarti dia telah jadi suratnya. Jadi kasarannya pihak sekretaris ataupun unit pengolah telah membuatkan suratnya. Nah, apabila statusnya masih wait, berarti konsep ini belum dibaca atau surat itu belum di-create oleh sekretaris atau unit pengolah. Nah, apabila konsep surat ini isi informasinya sangat panjang, kita bisa mengklik tombol read more untuk membaca secara lengkap. Di sini pada contoh ada sebuah detail konsep surat di mana isinya mohon dibuatkan surat pelunasan kepada The Great Teknologi pada tanggal 3 Mei 2021. Adapun dana yang harus dibayarkan sebesar 3.086.000. Nah, untuk membuat konsep surat baru kita menggunakan tombol add konsep.
Nah, di halaman master konsep surat ini kita bisa mengetikkan konsep surat yang kita kehendaki sebagai seorang pimpinan. Misalnya di sini saya ingin membuat surat undangan untuk rapat koordinasi. Setelah kita selesai mengisi konsep surat, nah informasi yang diperlukan biasanya jenis suratnya apa, terus detailnya apa. Di sini kalau saya mencontohkan surat undangan, detailnya harus ada tanggal, hari, tanggal, waktu, dan tempat, dan serta siapa saja yang diundang. Setelah selesai, kita klik tombol Save. Nah, kemudian kalau kita klik tombol plus ini juga masih statusnya belum ada, masih wait. Sehingga ini menandakan bahwa sekretaris belum membuat surat dari konsep surat, atau unit pengolah belum membuat surat dari konsep surat ini. Nah, untuk membuat surat yang telah dikonsep oleh pimpinan, kita bisa menggunakan akun sekretaris untuk memproses lebih lanjut. Baik, kita sudah menggunakan akun sekretaris, kemudian kita langsung mengakses buat surat masuk, kemudian kita klik pada submenu baca konsep. Nah, pada hari ini kita bisa mengklik yang nomor 1, di sini ada konsep dibuat oleh pimpinan 1. Nah, pada saat kita mengklik tombol plus, di sini ada konsep surat. Mohon dibuatkan surat undangan rapat koordinasi yang akan diselenggarakan pada hari Jumat 7 Mei pukul 9-12, agenda pembahasan kinerja bulan April di ruang sidang rapat pimpinan. Surat ditujukan kepada semua manajer. Nah, untuk membuat surat, kita bisa menggunakan tombol action, kemudian kita mengklik tanggal surat hari ini, kemudian nomor surat didapatkan dari buku agenda atau nomor surat yang kita rekap. Nah, kelemahannya memang kita tidak bisa mengakses secara otomatis nomor surat yang sudah kita buat. Hanya bisa untuk tanggal surat masuk ataupun tanggal surat keluar. Nah, setelah kita mempunyai nomor surat dan tanggal surat, kita klik save untuk membuat surat atau meng-create surat. Akan ada notifikasi insert master data surat sukses, silakan lanjut ke tulis surat. Nah, submenu tulis surat ada di buat surat keluar, kemudian kita klik tulis surat. Nah, nomor surat yang sudah kita inputkan tadi berada di paling atas atau nomor 1. Nah, di sini tertulis belum diklasifikasikan. Nah, kita pilih terlebih dahulu klasifikasi. Karena tadi surat undangan, saya langsung pilih umum undangan, terus kita save. Nah, untuk membuat surat, kita bisa menggunakan dua cara. Menggunakan tombol akses di nomor surat, atau pada tombol action icon pensil gitu ya. Bisa dua-duanya. Terus ada icon tong sampah untuk menghapus, terus icon ini untuk detail. Nah, pada halaman master data surat keluar, khususnya di form surat keluar, sudah ada template yang disediakan yang isinya sudah sesuai dengan bagian surat. Misalnya nomor 1 ada kop, kemudian 2 lampiran, perihal, tertuju kepada, kemudian salam pembuka, kalimat pendahuluan, inti, dan kalimat penutup, pejabat pembuat surat, nama pejabat, dan tembusan. Nah, apabila saudara tidak ingin mengetik secara manual, saudara bisa nanti mengunggah file surat menggunakan tombol unggah. Nah, tetapi yang pertama kali harus kita lakukan adalah menyiapkan suratnya. Nah, sebelum kita mengunggah surat yang akan kita
berikan kepada pimpinan untuk dikoreksi, kita terlebih dahulu harus mengetik surat menggunakan form surat keluar ini. Nah, kita misalnya untuk kop surat, ini diisi lengkap ya, hanya sebagai contoh, jadi saya hanya isi sebagian saja. Perihal undangan konsep suratnya ada di sini sehingga kita bisa menjabarkan apa yang diinginkan pimpinan. Nah, setelah selesai kita bisa klik tombol save. Akan ada notifikasi penulisan surat sukses. Nah, apabila saudara merasa surat yang diketik itu kurang bagus atau merasa formatnya kurang, saudara bisa mengganti surat ini dengan surat yang sudah saudara ketik di Word, kemudian di-convert menggunakan software menjadi PDF pada menu Upload. Saudara juga bisa mencetak surat ini ke dalam bentuk fisik dengan cara mengklik tombol cetak. Nah, di sini bentuknya masih berupa konsep surat, oleh karena itu di sini bentuknya masih konsep surat, oleh karena itu kita perlu masuk ke akun pimpinan kembali untuk melakukan koreksi surat masuk yang telah dibuat oleh sekretaris. Pada akun pimpinan, kita langsung melihat koreksi surat keluar. Pada menu koleksi surat keluar ini telah ada konsep surat yang diketikkan oleh sekretaris, yaitu surat undangan rapat koordinasi. Di mana di sini terdapat nomor, tanggal, perihal, klasifikasi, dan status koreksi ini masih menunggu. Nah, untuk melakukan koreksi surat, saudara bisa mengklik tombol mata di sini. Kemudian kita bisa menilai surat ini apakah perlu revisi atau tanpa revisi. Nah, setelah itu apabila ada revisi, saudara bisa menuliskan revisinya apa. Nah, untuk melihat detail surat, seperti biasa kita bisa menggunakan link yang ada pada nomor surat. Nah, ini merupakan surat masuk yang telah diketikkan oleh sekretaris. Nah, kita bisa membaca, kemudian kita bisa menyimpulkan, oh, surat ini masih harus direvisi. Nah, kemudian kita mengklik tombol icon mata, kemudian kita klik perlu revisi. Misalnya, mohon ditambahkan jam rapat yang rinci, misalnya seperti itu, terus kita kirim. Nah, koreksi surat sukses, notifikasinya, kita kembali lagi ke user sekretaris untuk melihat koreksian dari pimpinan. Nah, pada halaman user pimpinan, kita masuk ke tulis surat, kemudian kita akses kembali surat yang kita ketikkan tadi, yaitu undangan rapat koordinasi. Pada saat kita klik nomor surat, akan ada status di mana status koreksi di sini perlu revisi, isi koreksiannya mohon ditambahkan jam rapat dengan rinci. Nah, kemudian kita bisa mengetik ulang dengan cara menekan tombol back, kemudian klik icon pensil yang berwarna biru. Nah, misalnya kita tambahkan di sini hubungan dengan kami menggunakan cara pada hari Jumat. Oke, seperti ini misalnya. Setelah selesai, kita klik save. Ini selesai. Nah, kemudian kita tinggal menunggu koreksian
kembali oleh pimpinan. Oke, pimpinan kemudian mengecek kembali surat undangan tersebut dengan cara ngeklik pada nomor surat. Nah, ini sudah ada jamnya. Ini aja tampilan template ya. Seharusnya ini diketik lengkap, tetapi untuk mempermudah saya membuat tutorial, jadi saya ketik sebagian-sebagian. Nah, di sini sudah ada jamnya. Oke, kita nyatakan ini sudah layak. Nah, kita ganti menjadi tanpa revisi. Terus kita kirim. Nah, koreksi surat keluar yang semula ada dikoreksi, karena kita nyatakan sudah layak, akan berpindah pada halaman tanda tangan surat. Nah, pada saat kita mengakses halaman tanda tangan surat, akan ada surat undangan rapat koordinasi yang kita sudah setujui tadi konsepnya. Kemudian untuk menambahkan tanda tangan, kita bisa mengklik tombol atau icon pensil, kemudian akan ada notifikasi tanda tangani surat nomor sekian. Ya, kita klik yes. Nah, setelah itu surat yang ada pada menu tanda tangan surat akan berpindah kepada menu surat keluar. Nah, kalau kita lihat, nah di sini ada menu surat keluarnya, undangan rapat koordinasi tanggal 4 bulan 5 tahun 2021. Kemudian klasifikasinya umum. Nah, untuk melihat secara rinci kita bisa ngelihat pada nomor surat. Nah, di sini tanda tangannya. Nah, memang pengaturan awal paling penting di mana kita harus mengedit tanda tangan menggunakan yang pas, sehingga pada saat kita menandatangani surat secara digital ini tepat pada template surat. Nah, pimpinan juga bisa mencetak surat ini menjadi PDF kemudian dikirimkan langsung atau lewat sekretaris. Nah, pada detail surat keluar di sini ada klasifikasi, status koreksi, status tanda tangan, dan file surat yang memang belum ada. Nah, untuk selanjutnya surat ini nanti akan masuk ke halaman arsiparis. Untuk mengecek status surat apakah sudah masuk di surat keluar atau belum, kembali menggunakan akun sekretaris. Nah, pada akun sekretaris terlihat tampak bahwasannya surat tadi sudah tanpa revisi dan sudah ditandatangan. Nah, langkah selanjutnya sebagai penutup yaitu kita akan masuk ke akun arsiparis untuk dapat menentukan proses jadwal retensi untuk surat undangan ini. Inilah halaman akun arsiparis. Kita langsung menuju retensi surat keluar. Nah, kemudian sudah ada nomor 1, tanggal surat 4 bulan 5 2021, nomor surat 692, undangan rapat koordinasi, manajer keuangan, manajemen operasional, klasifikasinya umum dan undangan. Nah, kita langsung bisa menekan tombol gerigi atau setting untuk menentukan tahun aktifnya tahun 2021, inaktifnya 2022. Karena ini hanya surat undangan. Kemudian kita musnahkan seperti itu. Terus kita klik save. Nah, surat undangan tadi sudah masuk ke dalam retensi surat keluar. Daftar retensi ini juga bisa diekspor ke dalam bentuk Excel sehingga bisa menjadi data di luar dari sistem ini sendiri. Oke, sekian tutorial pengolahan surat keluar menggunakan Erase. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video tutorial selanjutnya. See ya!